kalau kita berbicara soal pengaruh yang paling kuat itu adalah Sarekat Islam gitu. Karena kan Sarekat Islam itu gerakannya itu sangat egaliter, dalam arti tidak terbatas hanya kepada elit pribumi doang, bukan orang-orang priai, bukan hanya intelektual yang lulusan sekolah barat gitu kan, tapi anggotanya itu ya para petani, para buruh gitu kan, orang-orang yang bahkan tidak bisa baca tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama saya Begi dan Sapta dari JIB. Kali ini kita mau ngobrolin karya baru dari Sapta nih, buku namanya Arena Pergerakan, diterbitkan oleh penerbit Halayak. Judulnya Arena Pergerakan, Perdebatan Nasionalisme dan Pan-Islamisme dalam Sejarah Indonesia. Nah, Sapta ini di sini di buku ini sebagai penyunting sekaligus nyumbang satu artikel ya, Sap ya? Iya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke buku ini, apa sih motivasinya membuat buku ini sebelum masuk ke bukunya? Ya, sebenarnya ini berkaitan dengan riset saya juga ya di kampus, karena saya sekarang sedang nulis tesis yang bertemakan tentang pemikiran nasionalisme dan pan-islamisme. Oh, oke. Ini di kampusnya di UIN Jakarta. Oke, UIN Jakarta. Biar pada tahu nih. Iya, jadi tentang pemikiran nasionalisme dan pan-islamisme di dalam gerakan Sarekat Islam. Gitu. Jadi ketika saya sedang mencari sumber-sumber ya kan dari surat kabar lawas yang ada pada zaman itu, ternyata ditemukan sangat banyak sekali tulisan-tulisan tokoh-tokoh pergerakan ya kan, terutama dari kalangan Sarekat Islam, itu yang membahas soal nasionalisme, tentang pan-islamisme, tentang konsep negara bangsa seperti apa, tentang demokrasi ya kan, yang mana itu mungkin untuk masyarakat zaman sekarang itu ya jarang diketahui gitu kan. Iya, bahkan ketika kita membaca buku-buku tentang Sarekat Islam, itu pun mungkin tidak semuanya diketahui dari tulisan-tulisan itu. Jadi jarang terpublikasikan gitu loh pemikiran tokoh ini. Jadi perdebatannya gitu ya. Jadi saya berpikir nih sangat sayang sekali nih kalau ini cuma numpuk sebagai ya udah tidak diketahui oleh kita masyarakat gitu kan. Padahal itu sebenarnya sebuah gagasan besar yang cukup penting gitu kan. Karena kita kalau berbicara soal nasionalisme Indonesia kan selama ini ya selalu diidentikan dengan hanya Soekarno ya kan, Sumpah Pemuda gitu kan, Bung Hatta gitu kan, PNI. Nah, sedangkan sebenarnya sebelum itu orang-orang dari Sarekat Islam ini ya sebenarnya sudah banyak membahas terkait nasionalisme, tentang bagaimana hubungannya dengan Islam gitu kan. Nah, itu semua terangkum di dalam ya tulisan-tulisan mereka itu. Termasuk relasi agama sama dan negara gitu kan. Oh, menarik ya. Itu banyak sekali di tulisan itu. Nah, makanya saya pilih beberapa yang saya kira cukup penting untuk dibaca. Ya, kemudian saya kumpulkan dan ingin saya publikasikan ya. Jadilah akhirnya buku ini. Oh, gitu. Oke, mantap. Ini ada banyak artikel sih teman-teman kalau pengen baca yang nantinya kalau sudah terbit, ini akan segera terbit ya di bulan insya Allah di akhir bulan kalau nggak salah. Ada Cokro Aminoto, ada Kartosuwiryo juga, ada Haji Gus Salim dan lain-lain. Ini menarik sekali sih. Kiai Haji Suja juga. Oh, dari Muhammadiyah itu ya? Muhammadiyah. Gitu nggak nyangka juga, maksudnya biasanya Muhammadiyah itu kan tidak identik dengan politik, tapi ternyata nulis politik. Berarti mereka banyak terlibat sebetulnya dalam ya pergerakan nasional ini ya? Iya, tentu Muhammadiyah itu ya salah satu organisasi besar ya pada masa saat itu. Mungkin orang mengiranya Muhammadiyah itu hanya fokus di bidang sosial dan pendidikan gitu kan. Tapi di luar Muhammadiyah, ya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu juga banyak yang terlibat aktif di dalam politik pergerakan nasional, terutama melalui Sarekat Islam. Oke. Nah, ngomong-ngomong pergerakan nasional, sebenarnya apa bedanya sama zaman-zaman sebelumnya nih? Kenapa disebut sebagai satu momen penting pergerakan nasional? Gitu? Ya, ini kan kalau dalam studi sejarah namanya pembabakan waktu ya, periodisasi sejarah gitu kan. Kita mengenal ada misalkan zaman klasik, zaman modern gitu kan. Nah, kalau kita di Indonesia ini, dalam historiografi Indonesia ini kita mengenal namanya masa pergerakan nasional atau masa kebangkitan nasional yang biasanya itu diidentikan dari tahun 1900-an. Nah, memang masa ini itu cukup berbeda ya
konteks sosial politiknya dibandingkan dengan abad-abad yang sebelumnya. Misalkan dari segi perlawanan terhadap kolonialisme. Kalau di abad sebelumnya itu kan perlawanan terhadap kolonialisme itu lebih pada Fisik peperangan gitu ya? fisik ya. Oh, oke. Perlawanan mengangkat senjata dan sifatnya itu lokal gitu. Oh iya. Misalkan perang Jawa, perang yang- Aceh iya, gitu ya. hanya di Jawa gitu kan. Perang Aceh hanya di Aceh, perang Padri itu hanya sekitar Sumatera Barat gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian memasuki abad ke-20 tahun 1900-an, ya itu semua perlawanan-perlawanan seperti itu sebenarnya masih ada pemberontakan dan perlawanan kecil di dalam skala lokal, tapi yang lebih mencuat muncul itu adalah itu tadi, munculnya organisasi modern, lembaga-lembaga modern, yang mana tokoh-tokoh kita itu memanfaatkan lembaga-lembaga modern itu untuk berbalik melawan orang-orang Belanda di Hindia Belanda sini. Berarti cara berjuangnya yang sudah berubah Cara gitu berjuangnya sudah berubah, tujuannya pun berubah gitu. ya? Oke. Kalau dulu kan melawan kolonial itu tujuannya ya udah hanya mengusir orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa ya kan, yang dianggap kejam, dianggap mengeksploitasi gitu kan. Nah, kalau sekarang ini tujuan mereka di masa pergerakan nasional itu sudah bersifat nasional. Tujuannya itu ingin memerdekakan negara gitu kan. Makanya kenapa disebut pergerakan nasional, karena memang wacana tentang bangsa, wacana tentang nasionalisme ketika itu sudah terbentuk dan dijadikan dasar pergerakan oleh tokoh-tokoh kita pada masa itu. Itu kan tadi secara umum gitu ya, nasional. Tapi gimana dengan umat Islam sendiri? Apa masa itu mereka tersisihkan, maksudnya tidak ikut terlibat, atau malah termasuk berjuang dalam arus itu gitu? Nah, ini yang menarik juga ya. Kalau kita belajar di pelajaran sekolah ya, soal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional itu, kalau saya melihatnya justru peran dari organisasi Islam atau tokoh-tokoh Islam itu saat ini masih terpinggirkan gitu. Jadi masih seolah-olah dianggap hanya pelengkap saja gitu. Iya, betul. Kalau dulu saya membaca buku paket sejarah sekolah itu kan SMA itu, ya organisasi Islam itu hanya disebut sambil lalu saja. Sekilas saja ya? Sekilas saja ada Sarekat Islam, ada Muhammadiyah, terus nanti ada Nahdlatul Ulama, ada Persis dan lain-lain gitu kan. Tapi yang ditonjolkan itu seolah-olah mereka hanya bergerak di bidang pendidikan, keagamaan gitu kan. Sedangkan faktanya kalau kita membaca beberapa peneliti-peneliti luar gitu kan, itu mereka mengakui bagaimana organisasi seperti Sarekat Islam itu sebenarnya justru lebih berpengaruh besar pada masa pergerakan nasional ini. Bahkan mungkin jadi cikal bakal beberapa pergerakan lain gitu ya? Iya, betul. Itu kan organisasi besar yang kemudian bisa dikatakan menaungi berbagai tokoh dari lintas ideologi bahkan di dalamnya gitu kan. Ya, orang yang berideologi sosialis ada di situ, yang nasionalis itu juga sempat bergabung di situ, meskipun pada akhirnya nanti mereka sedikit ada konflik dan akhirnya berpisah gitu. Ya, meskipun mungkin ada beberapa yang berpendapat bahwa yang pertama kali muncul mungkin bukan organisasi Islam ya. Misalkan ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali muncul itu Budi Utomo gitu kan, atau Indische Party, atau mungkin ada kayak tokoh Tirto Adi Suryo ya kan, atau Mas Marco misalnya. Iya, atau Abdul Rifai gitu kan, yang lebih dulu sadar terkait Bintang wacana Hindia, nasionalisme. Ya mungkin secara lebih dahulu mungkin bolehlah berpendapat itu lebih dahulu ya kan. Tapi kalau kita berbicara soal pengaruh yang paling kuat itu adalah Sarekat Islam gitu, karena kan Sarekat Islam itu gerakannya itu sangat egaliter, dalam arti tidak terbatas hanya kepada elit pribumi doang, bukan orang-orang priai, bukan hanya intelektual yang lulusan sekolah barat gitu kan, tapi anggotanya itu ya para petani, para buruh gitu kan, orang-orang yang bahkan tidak bisa baca tulis gitu. Makanya secara jumlah organisasi keanggotaannya itu Sarekat Islam lebih besar ketimbang organisasi-organisasi yang tadi disebutkan. Termasuk Budi Utomo berarti ya? Termasuk Budi Utomo. Budi Utomo itu tidak terlalu besar dan ruang lingkupnya itu hanya di Jawa dan Madura doang. Ini Jawa Madura maksudnya khusus orang Jawa dan Madura berarti? Khusus atau wilayahnya? Intinya sih priai Jawa, tetapi melingkupi ya Pulau Jawa dan Madura gitu. Oke, menarik teman-teman. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam bagaimana sih nanti bukunya sendiri isinya perdebatannya kan, ini perdebatan judulnya ya, bagaimana perdebatan nasionalisme dan pan-islamisme itu seperti apa sih dalam buku ini. Mungkin kita bahas di sesi selanjutnya Sap ya, nanti teman-teman bisa simak terus. Terima kasih yang sudah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.